Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Maaf kawan, baru bisa upload sore ini. Dan untuk sambil menunggu turnamen yang akan berlangsung, Sinquefield Cup yang akan dimulai tanggal 2 besok. Tapi biasanya tanggal 2 itu akan dimulai acara pembukaan terlebih dahulu, baru hari kemudian akan dilanjut gamenya kawan. Dan untuk mengisi sambil menunggu turnamen itu, saya mencoba ingin melihat permainannya Alireza lagi. Ayo kita otak-atik kawan. Dan game yang saya pilih ini permainan Alireza di permainan Blitz kedua di babak ke-27 atau babak terakhir melawan Lenier Dominguez. Di babak ke-27 ini Alireza bertemu dengan Lenier Dominguez mengawali pembukaan Inggris pion C4. Lenier Dominguez pion C5 variasi simetrikal, dan biasanya di variasi simetrikal akan menawarkan permainan Fianchetto. Biasanya seperti itu, walaupun tadi juga saya sudah melihat gamenya ada Fianchetto-nya, tapi bagi kawan-kawan pemula ya bisa saja belum tahu, jadi bisa dihafal. Nanti akan terjadi Fianchetto kawan. Pion G3, pion G6, gajah G2, gajah G7, kuda C3, kuda C6, dan pion D3, pion D6. Langkah-langkahnya, langkah copy paste, sangat simetris kawan. Kalau ditarik garis tengah, nanti belahannya seperti belahan pinang ini. Oke, di sini Menteri D2. Tidak mengeluarkan gajah gelapnya, ambil contoh ke F5, terus diikuti Menteri ke petak gelap mendukung gajahnya bertarung nanti. Tidak seperti itu kawan. Alireza memilih dengan Menteri D2. Apa tujuannya? Nanti bisa kita lihat seperti apa ide dari Alireza ini. Pion E6, pion B3. Ternyata Menteri D2 ini untuk menyokong kudanya kawan dari ancaman gajah, agar putih atau Alireza bisa memainkan pion B3 dan gajah B2 nanti. Nanti gajah gelap akan mengimbangi gajah Fianchetto hitam ini kawan di diagonal gelap panjang. Kuda G berkembang ke peta E7, gajah B2, Dominguez langsung rokade, kuda F3, dan pion D5 tantang Dominguez kawan. Menantang pertukaran pion, harapannya diterima oleh putih seperti ini. Nanti bisa diambil balik menggunakan pion E, diagonal terang kembali terbuka, dan hitam mendapatkan ruang di peta pusat yang solid dengan dua pionnya ini kawan. Tapi tidak diladeni oleh Alireza seperti ini. Tapi pertukaran pion semacam ini merupakan salah satu langkah terbaik juga kawan. Kalian bisa juga mencobanya. Tapi Alireza memilih untuk langsung rokade mengamankan raja. Mengizinkan hitam mendorong pionnya maju kawan. Karena ditolak tadi tantangan pertukaran pion. Inilah yang dilakukan oleh Dominguez pion D4. Kuda A4 dan pion B6. Ada opsi nanti gajah bergerak di diagonal ini atau di Fianchetto juga, sama halnya punyanya Alireza kawan, untuk mengimbangi Fianchetto gajah di depan raja. Dan sekarang Alireza menantang pertukaran pion, ditolak, di backup dengan pion E5, memberikan backup lebih kawan, menjadikan lajur D, lajur C nanti akan berpotensi tertutup. Alireza tetap melakukan pertempuran, diambil balik menggunakan pion E, tetap tertutup kawan, lajur D dan lajur C. Di sini pion A3 kontrol petak B4, jelas dari aktivitas kuda yang ingin melakukan aktivitas di petak B4. Pion A5. Di sini benteng F ke E1, pressure kuda yang ada di peta E7 kawan, dan benteng digeser ke peta B8 untuk menghindari ancaman ekstrian dari gajah Fianchetto terang putih ini kawan, agar kudanya juga bisa leluasa bergerak. Dan dijawab oleh Alireza dengan gajah mundur ke C1. Merasa diagonal gelapnya sudah sangat tertutup, jadi secepat mungkin, sedini mungkin dia mereposisi gajahnya, juga mengosongkan petak bagi kuda juga direposisi kawan. Karena posisi kuda di lajur A ini cukup jelek, mengincar pion yang ada di petak B6 rasanya sangat sulit kawan. Ada menteri, ada benteng, jadi cukup kuat. Kalau mendorong pion ini maju juga sangat sulit kawan. Kontrol peta ini sangat kuat dengan dua pion, dengan dukungan kuda juga. Jadi gajah sesegera mungkin dimainkan oleh Alireza, mengeluarkan gajahnya nanti disusul kuda mungkin, dibalas dengan langkah pion H6. Tidak mengizinkan petak-petak gelap ini diduduki oleh apakah Menteri Putih, dan sini Menteri mundur ke petak D1. Dan Dominguez tetap mencegah pergerakan gajah gelap putih untuk keluar dengan pion G5. Benteng naik ke petak A2. Ide apakah langsung ditumpuk kawan? Karena sudah melihat gajahnya tidak bisa keluar lagi. Di sini gajah D7 melanjutkan pengembangan gajah terang,
dan pion H4 tantang Alireza ditolak pion G4, kuda H2, pion H5. Sekarang gajah sudah bisa keluar kawan ke peta ini, ke peta ini. Di sini Alireza pion F3 terlebih dahulu. Bukan langkah yang bagus sebetulnya. Langkah yang bagus ya gajah ini segera keluar kawan ke peta F5. Ini adalah permainan blitz, jadi mungkin langkah ini sudah dipertimbangkan oleh Alireza. Cuma dia mungkin kalkulasi tidak seperti biasanya, tidak terlalu panjang melewatkan langkah gajah F5 ini. Kemungkinan di sini benteng akan digeser dan bisa dilanjutkan oleh putih dengan menumpuk bentengnya kawan. Itulah ide versi Stockfish. Tapi Alireza mencoba menantang kawan. Pertukaran pion di peta F3, tantangan ditolak. Di sini respon dari Dominguez terlihat tidak akurat dengan langkah kuda bergerak ke peta E5. Memberikan backup peta G4 jika terjadi pertukaran pion di sini. Kalian juga bisa mencoba dengan gajah yang ke peta E5 kawan, incar pion di sini. Kalau kuda F1, kalian mungkin menambah daya tekan dengan menteri C7. Kemungkinan di sini putih akan melanjutkan langkah semacam ini kawan. Dan putih akan membackup peta F3 dari ancaman gajah terhadap menterinya. Mungkin di sini pion F5 akan dimainkan oleh Stockfish ataupun menteri ini ke peta D7 kawan. Itulah langkah-langkah pilihan Stockfish kawan. Tapi posisi hitam malah lebih bagus. Tapi di sini Leonardo Dominguez memilih kudanya yang ke peta E5. Dijawab langkah pertukaran pion pukul pion G4, dipukul balik menggunakan pion H, dan benteng A bergeser ke E2. Incar kuda kawan, di backup dengan pion F6. Langkah terbaik. Benteng naik ke peta E4, memberikan dukungan bagi kuda untuk hajar pion G4 kawan. Pion dilepaskan, tapi gajah bergerak ke peta C6. Ancam benteng, dan benteng tidak coba digeser oleh Alireza. Apakah bergeser, apakah kembali turun kawan? Karena percuma kalau dibuka diagonal ini, hitam akan melakukan pertukaran gajah via Cinto terang kawan. Kalau bergeser ke sini, ya hitam bisa melanjutkan pertukaran langsung ataupun pion F5 memberikan backup lebih di sini kawan. Itulah pilihan Stockfish. Tapi di sini Alireza memilih sikat pion G4 dan pengorbanan pertukaran langsung diterima oleh Leonardo Dominguez. Pilihan terbaik disikat balik menggunakan benteng. Dan Leonardo Dominguez melanjutkan pertukaran kuda pukul kuda G4. Diambil balik oleh benteng. Kalau diambil balik oleh menteri, pion F5 kena garpuan, putih bisa kalah kawan. Oleh karena itu disikat balik oleh benteng, pion F5, benteng naik ke peta G5, di sini benteng hitam naik ke peta F6. Apakah digeser menantang pertukaran benteng di lajur G agar gajahnya tidak terus-menerus kena pin? Bisa juga kawan. Dan Alireza mengeluarkan gajahnya ke peta F4. Serang benteng ataupun ide yang lain dengan gajah nanti bergerak ke peta E5, serang benteng di sini dan gajah yang ada di peta G7 kawan. Mungkin itu ide dari Alireza. Dan menurut Stockfish, benteng B8 ini dibiarkan saja kawan. Stockfish memilih menteri F8 atau raja F8 kawan. Tapi benteng C8 mencoba menyelamatkan benteng dari ancaman gajah. Gajah bergerak ke peta E5, serang benteng, serang gajah di belakang, benteng G6 menantang pertukaran. Tantangan ditolak, sementara ini gajah D5 terlebih dahulu, lanjut Alireza melakukan skat. Kalau disikat oleh kuda, ya benteng ini tentu saja tewas. Kalau disikat oleh menteri, ya putih matur suwun mendapatkan menteri, terima kasih mendapatkan menteri kawan. Di sini Leonardo Dominguez hanya menggeser rajanya ke peta F8. Dan menteri keluar ke peta H5, memberikan pressure di sini kawan. Di sini ada beberapa pilihan. Menteri ke peta E8 merupakan pilihan terbaik. Nomor 2, gajah sikat gajah ini kawan. Kalau melakukan pertukaran langsung di sini kawan, maka ancaman skakmat satu langkah di sini kawan. Oleh karena itu di sini gajah pukul gajah dipilih oleh Leonardo Dominguez. Pilihan terbaik adalah tadi menteri bergeser ke peta ini untuk kontrol peta terang peta F7 kawan. Dan benteng pukul benteng, lanjut Alireza disikat oleh kuda, dipukul balik oleh menteri. Selanjutnya ancaman skakmat di sini atau melakukan skak di sini, raja keluar ke sini nanti. Di sini menteri ke peta C7 untuk membackup depan raja juga berkoneksi dengan gajah kawan. Dan di sini kawan, kuda sikat pion yang ada di peta B6 bukan pilihan terbaik versi Stockfish.
Pilihan terbaik adalah menggiring raja kawan ke sini, terus dikejar lagi ke sini. Kalau ke sini ya skakmat 1 langkah. Jadi raja itu ke petak D8. Kalian bisa melakukan skak di sini kawan untuk mendapatkan pion di sini. Raja kembali mundur, kalian melakukan skak lagi, raja ke sini, skak lagi di sini, raja ke sini lagi. Kalian melakukan skak di sini kawan. Gantian ke petak terang sekarang. Raja ke petak terang, kalian melakukan skak lagi di sini. Dan raja mundur lagi, sekarang baru kalian ambil pion yang ada di petak B6. Itulah pilihan terbaik. Dan Stockfish menyarankan menteri ambil kuda ini sekarang. Pilihan terbaik, atau kalian memilih dengan langkah bergerak ke petak D6 kawan. Tetap untuk menjaga peta ini dari ancaman skakmat. Tapi kita tidak temui variasi ini. Alireza memilih tadi sikat pion B6 langsung ancam benteng. Dan benteng digeser ke petak D8, langkah blunder. Ancaman skakmat 3 langkah sudah tidak terhentikan lagi. Alireza melangkah menteri G8 skak, raja ke sini, menteri ke sini skak. Di posisi ini permainan berakhir, Lene Dominguez menyerah karena tinggal 1 petak saja kawan dan skakmat. Terus bagaimana langkah terbaik pada posisi seperti ini saat kuda ancam benteng kawan? Benteng E8 pilihan terbaik kawan. Kalau melakukan skak di sini kawan, ya raja tinggal bergeser ke petak E7 saja, tak ada masalah. Selanjutnya sudah tidak ada ancaman yang terlalu serius kawan. Kalau dikejar lagi, ya bergeser ke sini saja. Tapi pada posisi ini kawan, saat benteng ini sudah digeser ke peta E8, langkah terbaik tidak melakukan skak dengan menteri ke petak G8. Memilih dengan langkah bertahan, Stockfish ada yang menyarankan raja ini ke petak G2 ataupun gajah ini ke petak C6, serang benteng sekali lagi kawan. Tapi dengan variasi ini, kalau dalam permainan cepat, permainan blitz ya masih bikin pusing pemain kawan. Tapi tetap posisi putih dalam posisi yang lebih baik. Mungkin hitam hanya unggul kualitas perwira saja. Tapi lihat, posisi raja ini sudah terkunci kawan juga di posisi ini tadi. Sudah sangat sulit juga. Ancaman skakmat, benteng ataupun raja tidak akan berani meninggalkan baris ke-7 ini untuk mengawal peta F8 ini. Tapi tadi benteng ini digeser ke peta D8 dan ancaman skakmat tadi kawan. Ancaman skakmat 3 langkah yang sudah tidak bisa dihentikan lagi. Di posisi langkah ke-37 ini, Lene Dominguez menyerah. Itulah kawan serangan mematikan dari Alireza di babak terakhirnya. Dia tidak sungkan-sungkan lagi walaupun sudah menjadi juara di beberapa game sebelumnya sebelum game ini. Tapi dia tidak setengah-setengah main, jadi dia tetap mengejar tambahan elo ratingnya kawan. Semoga permainan dari kedua pemain ini bisa menghibur kalian dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.